5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian sehat, semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 5, pengalaman, subtema 3, pengalaman di sekolah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Di sekolah, Siti dan Lani suka bertukar cerita. Mereka bercerita apa saja, tentang makanan kesukaan hingga keluarga di rumah. Kali ini Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Olahraga yang disukai berbeda-beda. Ayah Siti suka bermain bola. Ibu Siti gemar main bulu tangkis. Siti lebih menyukai lompat tali. Walaupun berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Bagaimana dengan kegemaran anggota keluargamu? Adik-adik, setiap orang pasti punya kegemaran, entah kegemaran terhadap makanan, terhadap minuman, terhadap olahraga, hewan kesukaan, lalu warna. Setiap orang memiliki kegemarannya masing-masing, dan masing-masing orang itu pasti kegemarannya akan berbeda dengan orang yang lain. Contohnya di sini keluarga Siti, kegemaran olahraganya juga berbeda-beda. Ayah Siti suka bola, ibu Siti suka bulu tangkis, dan Siti suka lompat tali. Coba adik-adik tanya kepada keluarga kalian masing-masing, olahraga apa yang menjadi kegemaran mereka. Di sini juga ada nih adik-adik. Coba minta keluargamu memilih hewan yang paling disukai beserta alasannya. Coba tanya kepada ayah. Ayah, apakah ayah suka gajah, pinguin, kucing, anjing, atau beruang, atau singa, atau burung merah, atau ikan? Nah, kalau misalnya ayah menjawab, ayah suka misalnya di sini gajah. Lalu apa alasannya? Kenapa ayah suka gajah? Nah, coba adik-adik tanyakan kepada ayah kalian. Kalian bisa membuat tabel seperti ini. Contohnya, anggota keluarga ada siapa saja di rumah kalian? Ayah, ibu, kakak, adik misalnya. Lalu tanyakan hewan apa yang disukai. Pasti ayah, ibu, kakak, adik mempunyai hewan kesukaannya masing-masing. Tanyakan juga alasannya mengapa mereka menyukai hewan tersebut. Di sekolah, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Edo meminjam gelas kepada ibu guru. Edo mengatur gelas berjejer. Edo mengisi air dengan banyak yang berbeda tiap gelasnya. Siti diminta mencoba memukul gelas menggunakan sendok. Siti memukul gelas yang diisi dengan air penuh. Adik-adik, kalian bisa membuat bunyi alat musik dari bahan yang sederhana. Cukup kalian sediakan gelas kaca adik-adik ya, gelas kaca. Lalu kalian isi dengan air yang tinggi. Airnya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin sedikit, lalu agak banyak, lalu penuh, dan lain sebagainya ya. Di sini contohnya sudah ada pada gambarnya. Lalu kalian pukul menggunakan sendok. Pukul ujung atasnya adik-adik. Itu bunyinya dari air atau gelas yang isinya setengah atau gelas yang isi airnya sedikit dengan gelas yang isi airnya agak penuh, itu suaranya akan berbeda-beda.
Coba ya adik-adik praktekkan ya, apakah benar yang Kak Citra sampaikan bahwa bunyi dari setiap gelas yang diisi air yang berbeda-beda jumlahnya ini, berbeda-beda tinggi airnya, itu suaranya akan berbeda-beda. Coba kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing, pasti akan mengasihkan adik-adik. Kalian bisa menentukan setiap suara itu, bunyi itu dari musik yang dikeluarkan oleh gelas tersebut atau suara yang dikeluarkan oleh gelas tersebut. Suaranya akan merdu sekali adik-adik. Nah, adik-adik di sini ada gambar yang akan kita pasangkan bersama-sama dengan kalimat ajakan yang tepat. Di sini ada gambarnya, lalu di sini ada kalimat ajakannya. Kalimat ajakan yang pertama, mari kita menanam jagung sekarang. Ayo kita main bola. Ayo kita dengarkan cerita ibu. Main layangan di lapangan yuk. Ingat ya adik-adik, kalimat ajakan itu ada kata mari, ayo, dan yuk. Nah, yang pertama gambar ini kira-kira kalimat ajakan yang tepat yang mana adik-adik? Ya, bagus. Ayo kita dengarkan cerita ibu. Gambar yang kedua, ini mereka sedang menanam adik-adik. Kalimat ajakan yang tepat yang mana ya? Bagus, mari kita menanam jagung sekarang. Gambar yang ketiga, mereka sedang bermain layang-layang nih. Kalimat ajakan yang tepat yang mana adik-adik? Ya, main layangan di lapangan yuk. Gambar yang keempat, ini mengajak temannya bermain bola. Otomatis kalimat ajakan yang tepat, ayo kita main bola. Kegiatan di sekolah selalu mengasyikkan. Ibu guru mengajak bermain dengan kumpulan balok. Amati gambar di bawah ini. Di bawah ini ada kumpulan balok adik-adik. Yang pertama jumlahnya 37 dan yang kedua jumlahnya 23. Lalu diuraikan menjadi puluhan dan satuan. 37 balok puluhannya ada 3, balok satuannya ada 7. Sedangkan 23 balok puluhannya ada 2 dan balok satuannya ada 3. Kita akan bersama-sama membandingkan 37 dan 23. Nah, bandingkanlah banyak balok puluhan dulu. Balok puluhannya ada 30-an dan ada 20-an. Maka 30-an ini lebih dari 20-an. Jadi bisa kita simpulkan adik-adik, 37 balok ini lebih banyak dari 23 balok. Dan 37 itu berarti lebih dari 23. Karena 37 balok itu lebih banyak adik-adik. Kak Citra di sini punya contoh. Hitung banyak balok di bawah ini, lalu bandingkan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak. Contoh di sini ada balok 24 dan 27. Apakah balok 24 itu lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak dengan 27? Pertama kita lihat dulu balok puluhannya. Di sini balok puluhannya 2 dan di sini juga 2. Kalau sama-sama banyak begini, puluhannya ya adik-adik yang sama banyak, kita tidak bisa membandingkan. Setelah puluhannya kita bandingkan ternyata sama, lalu kita bandingkan satuannya. Di sini satuannya 4, di sini satuannya ada 7 balok satuannya. Nah, 4 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 7? Nah, 4 balok ini lebih sedikit. Jadi bisa kita gabungkan 24 balok itu lebih sedikit dari 27 balok. Begitu adik-adik. Contoh soal berikutnya. Nah, di sini kita hitung dulu untuk kumpulan balok yang pertama. Ada 3 kumpulan balok puluhan, berarti 30. Lalu ditambah
31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi kumpulan ini jumlahnya 36. Sekarang yang kumpulan berikutnya ada 2 balok puluhan, berarti nilainya 20. Lalu ada 3 satuan, berarti kita hitung 21, 22, 23. Jadi jumlah balok yang ada di sini 23. Sekarang kita bandingkan. Ingat ya, bandingkan dulu dari puluhannya. Di sini puluhannya ada 3, sedangkan di sini hanya ada 2. Berarti 3 ini itu lebih banyak atau lebih sedikit adik-adik? Nah, 3 ini lebih banyak daripada 2. Berarti 36 ini, 36 balok ini lebih banyak daripada 23 balok. Kak Citra masih punya contoh nih adik-adik supaya kalian lebih memahaminya lagi. Yang pertama ada 1 balok puluhan dan ada 8 balok satuan. Berarti jumlah balok ini adalah 18. Berikutnya ada 2 balok puluhan. Ya, berarti nilainya berapa adik-adik kalau 2 balok puluhan? Ya, nilainya 20 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 ditambah 8 sama dengan 28. Sekarang akan kita bandingkan. Pertama bandingkan balok puluhannya dulu. Balok puluhannya di sini hanya ada 1, nilainya 10. Di sini balok puluhannya ada 2, nilainya 20. Berarti balok ini, jumlah balok yang ada di sini 18 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 28. Jadi di sini 18 itu lebih sedikit dari 28 balok. Ya adik-adik ya, jadi lebih sedikit. Sekarang contoh selanjutnya. Ada 3 balok puluhan dan ada 5 balok satuan. Maka jumlah balok ini adalah 35. Sedangkan berikutnya ada 2 balok puluhan dan ada 5 balok satuan. Maka jumlahnya ada 25. Kita bandingkan dari balok puluhannya dulu. Di sini balok puluhannya ada 3 dan di sini ada 2. 3 balok puluhan itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 2 balok puluhan adik-adik? Ya lebih banyak, berarti perbandingannya 35 balok lebih banyak dari 25 balok. Adik-adik, di sini ada angka atau bilangan acak. Nah, kita akan urutkan adik-adik. Urutkan yang pertama itu dari bilangan 21 ke 26. Berarti di sini dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Di sini 21 dan 26 sudah nih adik-adik. Sekarang kita lihat yang belum adalah 24 dan 23. Berarti setelah angka atau bilangan 21 adalah bilangan 23 lalu bilangan 24. Gambar selanjutnya. Di sini ada bilangan 34, 40, 33 dan 36. Di sini dituliskan dari bilangan 33. Maka kita urutkan dari yang terkecil. Mana adik-adik yang paling kecil? 34, 40 atau 36? Ya, 34 terlebih dahulu. Setelah itu 40 atau 36? Ya, 36 terlebih dahulu dan yang paling besar bilangannya adalah 40. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.